Selamat pagi, perkenalkan saya Rahel Golda Melanda dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Studi Literatur Kemampuan Berpikir Kritis dengan Model PPL ditinjau dari motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Bagian pendahuluannya, untuk masalah, yaitu matematika, dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan, tidak menarik, dan membosankan berdasarkan Permatasari pada tahun 2021. Padahal matematika itu merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian, kemampuan berpikir kritis yang rendah berdasarkan hasil PISA pada tahun 2018, di mana Indonesia berada di urutan ke-72 dari 77 negara di dalam bidang matematika. Nah, hal ini tuh berarti kemampuan pengetahuan matematika di Indonesia itu masih tertinggal jauh dari negara lain. Padahal kemampuan berpikir kritis itu menjadi kebutuhan yang mendasar dalam dunia yang penuh dengan informasi dan menuntut individu untuk mampu mengevaluasi, menganalisis, serta memecahkan masalah secara mandiri. Nah, untuk penyebabnya itu karena pembelajaran yang kurang efektif di dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, berdasarkan penelitian oleh Anissa dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Untuk solusinya, kita dapat menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana model PPL ini merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan. Model PPL ini mengacu kepada siswa untuk mencari informasi, gagasan, atau ide secara mandiri dalam upaya menyelesaikan masalah, sehingga siswa menemukan hal yang baru dari masalah tersebut. Dan model PPL ini merupakan model yang direkomendasikan di kurikulum Merdeka. Kemudian, dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif yaitu motivasi belajar siswa, di mana motivasi belajar yang baik juga dapat memacu siswa untuk mendalami materi yang lebih mendalam, yang pada akhirnya dapat memperkuat pemahaman serta keterampilan berpikir kritis dari siswa. Untuk metode penelitiannya menggunakan studi literatur, di mana studi literatur ini itu merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang dikaji, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini untuk mendeskripsikan hasil dari sumber-sumber yang telah diperoleh dari penelitian yang relevan. Untuk tahap penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi topik dan mencari data dari jurnal. Yang kedua, memilih dokumen untuk mengidentifikasi studi penting. Yang ketiga, mengkaji dan melampirkan pada bagian hasil dan pembahasan. Yang keempat, menyimpulkan data itu berdasarkan sumber Triandini pada tahun 2019. Nah, pencarian studi literatur ini dilakukan pada database yaitu Google Scholar dan Scopus yang pada rentang tahun 2019 sampai 2023. Kemudian peneliti memperoleh data terkait 20 artikel, kemudian 20 artikel itu diseleksi dan didapatkan 9 artikel yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 9 artikel yang relevan dengan kata kunci yang dapat dipakai dalam pencarian penelitian ini. Yang pertama,
Penelitian dilakukan oleh Pratama dan Mardiani pada tahun 2022 dengan judul Kemampuan Berpikir Kritis Matematis antara siswa yang mendapat model PBL dan DL. Dan diperoleh hasil bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran model PBL itu lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis siswa dengan model DL. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Ririn dan kawan-kawannya pada tahun 2021 dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa Melalui Model Problem Solving. Diperoleh hasil bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dengan menggunakan model pembelajaran problem solving itu tidak lebih baik atau sama dengan menggunakan model DL. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan kawan-kawannya pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Model Pembelajaran PBL berbantuan e-modul ditinjau dari kemandirian belajar siswa, diperoleh hasil bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan e-modul dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Penelitian dilakukan oleh NISA pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Melalui Model Pembelajaran PBL. Diperoleh hasil bahwa model pembelajaran PBL ini siswa dapat menyelesaikan masalah matematika secara berpikir kritis. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Arif dan kawan-kawannya pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Model Problem-Based Learning berbantu media pembelajaran interaktif dan Google Classroom. Diperoleh hasil bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan model PBL, dapat menambah aktivitas berpikir kritis siswa dan membiasakan siswa dalam menghadapi permasalahan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Ati dan Setiawan pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Problem-Based Learning, Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika siswa kelas 5, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning itu lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran problem solving, di mana untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dari siswa. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Prihono dan Kasana pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas 8 SMP. Diperoleh hasil penelitian bahwa model pembelajaran problem-based learning itu berpengaruh baik apabila dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir kritis dari siswanya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sianturi dan kawan-kawannya pada tahun 2020 dengan judul Komparasi Efektivitas Antara Problem-Based Learning dan Project-Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis ditinjau dari motivasi belajar matematika, diperoleh hasil bahwa model pembelajaran PBL itu lebih baik daripada PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi bentuk aljabar yang ditinjau dari motivasi belajar matematika siswa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cornelia Ramayana dan kawan-kawannya pada tahun 2023 diperoleh dengan judul Analisis Proses Berpikir Kritis Siswa dalam pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dual variabel yang ditinjau dari motivasi belajar siswa, diperoleh hasil bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki motivasi tingkat tinggi itu lebih baik dalam menyelesaikan soal daripada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dengan motivasi tingkat sedang dan rendah. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang relevan, menunjukkan bahwa model problem-based learning itu secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Dan secara keseluruhan,
Model PBL itu lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan motivasi belajar siswa yang kuat. Dan diperoleh kesimpulan bahwa model problem-based learning yang diterapkan pada pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan motivasi belajar yang tinggi. Dan siswa dalam kelas PBL itu lebih mampu untuk memahami masalah, membentuk model matematika yang akurat dan tepat, kemudian menggunakan strategi penyelesaian yang benar dan tepat, dan memperoleh kesimpulan yang logis. Nah, peningkatan ini itu lebih terlihat dan signifikan pada siswa dengan motivasi belajar yang tinggi, yang lebih mandiri dan aktif dalam proses belajarnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih.